budaya kita kan dongo itu kalimat ramah itu mewek sing didahulukan. Coba lihat kalau nggak percaya. Sampai dapat nongkrong belum? Bawang baru kiri. Itu kan kok umroh di sana itu nangisnya yang didahulukan. Ya aku orang dongo pasai banget itu berarti ini orang berpemikiran hati. Karena Allah lihat di bumi ibadi yang lumayasa wawal mobil aziz. Nah begitu tawaf itu roh kita yang berasal dari cahaya ini kemudian membentuk elektromagnetis. Nah ketika menjadi elektromagnetis dan kemudian berputar berlawanan dengan arah jarum jam, itu ilmu fisika dasar pelajaran SMA itu akan melahirkan gambarnya begini. Kalau elektromagnetis berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka melahirkan daya ke atas. Nah, daya ke atas itu sudah dikasih clue oleh Rasulullah. Kalau engkau mendekati Allah dengan cara berjalan, Allah berlari. Nah, ketika engkau berdoa dalam rangkaian tawaf, itu membentuk elektromagnetis melahirkan daya ke atas. Itu hitungannya hitungan kecepatan cahaya. Allah lebih cepat lagi membalasnya. Dan itu muncul kemudian wakilah itu diteruskan oleh yang namanya Hajar Aswad. Ketika orang tawaf ketabrak dengan pancaran elektromagnetis daya tinggi, frekuensi tinggi, tubuh kita ini menjadi lembut. Kotoran yang ada di dalam hati ini mokro. Sagalak-galake. Saya sering ceritain berjamaah untuk saya. Ada orang yang beragama Hindu namanya Lumba, turunan etnis Cina. Itu ya semua juga nggak ada niat untuk umroh. Saya cerita soal Ka'bah ini begini. Nah karena etnis Tionghoa dia itu hitung-hitungannya kan logikanya jalan. Masa sih bah? Tumpukan bataku begitu bisa membuat orang nangis. Jadi memang Ka'bah itu tumpukan batu bataku. Indahnya apa? Kaki rusak gitu ya. Atau tumpukan kaki rusak gitu. Jadi panjang-panjang. Indahnya apa? Malah teman saya ini namanya Tanggulangin, itu seorang pelukis yang sekarang bikin gedung pameran sendiri di daerah Pulau. Itu malah mau misi saya begini, itu kalau kapan bikin di Jepang itu kira-kira itu mungkin ya. Iya. Karena memang memiliki daya seni lah. Sana itu orang itu isinya waktu. Mega awan aja nggak ada, gitu loh. Awan aja nggak ada. Soalnya itu bingung apa? Di sini kan ada gradasi, misalnya ada suasana langit itu Lazuardi, ada yang merah saga, sana ini biru kafe. Nah sehingga memang budaya wes ya makan metu nggak ada seninya. Kalau di sini kan makan aja dipinjui kayak disuruh. Sana nggak makanya nggak ada orang makan kuaci, nggak ada. Orang ngaku semongko makan kuaci bagaimana? Terus sampai maka ketika mereka kemudian menghukumi sebuah persoalan yang di Indonesia ini kemudian masuk ke golongan Islam Nusantara dengan kalimat-kalimat yang menyesakkan dada, ya kita harus maklum. Lalu dalilnya kan hadisnya kan kata Bajum tadi kan, orang hadisnya ada hadisnya itu Rasulullah pegang ngambil pelepah kurma ditancapkan ke kuburan supaya yang ada di dalam kuburan itu tidak disiksa. Bukan kembang melati, bukan kembang mawar, bukan kembang sembojo. Dan gini, buat bantah ya pada goblok. Coba kalau di Rasulullah di sana itu ada kembang mawar, kembang melati, kembang kantong, atau kembang kantil, rafflesia, kembang kantil, kembang kenongo, kita kasih kembang itu. Dan kono itu orang itu yang menggodong-godong itu dianggap kembang.
Jadi jangan letterlek dimaknai begitu. Nah ini ketika sampai keliling Ka'bah dijeblos dadamu. Nah ketika lembut itu tanpa doa, tanpa bicara, tanpa ikrar, semuanya berjalan. Dan sebenarnya Allah juga tidak urusan dengan ucapanmu, sudah ngerti. Jadi melihat hatinya, hatimu itu seperti keluar tadi. Karena dia hobinya itu taruhan. Orang-orang etnis Cina itu sengaja kan kebaikan. Udah gini aja lah masuk kalau buat kita berangkat umroh. Nek kamu nanti di sana nggak nangis, saya yang bayari. Kalau kamu nangis, kamu yang bayari saya. Jadi Pak, hitung-hitungannya mesti menang gitu loh. Itu mosok nonton tumpuan bakat aku nangis sesuatu banget. Kenapa nanti dia kecuali dicolok matanya loh ya. Itu kayaknya lucu ya. Saya punya santri namanya Mas Anto, pelukis. Itu ya macam-macam keras orangnya. Suatu saat saya kasih potongan ikram saya untuk sholat dan cepat umroh Mas. Wah ternyata terbuka kepengen umroh. Lukisannya itu aku buka umroh. Terus ngomong sama istrinya, Mak lagi itu kabin nangis yang makan aku bisa nangis pilih. Cuma matamu dong. Lu kok harus ini apa begitu istrinya? Soalnya saya santri ini Pak. Nah, rumah ini juga begitu. Kalau melihat Ka'bah, melihat Masjidil Haram kan harus ada doa itu, baca doa. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udzu salam. Taklirnya nggak nangis. Tadi sudah mulai khawatir ini. Masuk ke dalam Ka'bah kan melihat Ka'bah, masuk ke dalam Masjidil Haram melihat Ka'bah, ada doanya lagi. Allahumma zid hadzal baita, tak lirik nggak nangis. Saya yang nangis sambil gelap. Ini tak ngerti ini aku rasa bayari tangguh tunggu berhasil kena makan di santri, santri sama tunggal gitu yang makan kabeh, tapi nek kerja kalau udah ngumpet kabeh gitu. Saya itu gepui batu di situ tuh santri udah ngumpet. Dilatih memang. Karena saya doanya tenangan. Allahumma zidatan baita tasrifan wa takdiman wa takriman wa ma'afatan. Sambil belum selesai doanya itu dia melari. Wah, itu orang sekeliling yang untel-untelan bakar-bakaran itu cuma buka begini. Yang namanya baru sholat aja belum pernah langsung bisa nempel Ka'bah. Nangis, wah, askarnya itu yang jagain acara aswad itu ikut dirok, wah. Jadi malah jadi guyon kamu. Nah, setelah itu balik kan makan. Saya ngomong sama saya. Saya tanya, kamu tadi kok nangis itu kenapa? Nggak ngerti Pak. Kamu doa apa? Nggak berdoa Pak. Oh dikapok askar. Enggak Pak. Lu kok nangis? Nggak ngerti Pak. Saya itu tiba-tiba kok nangis dan benar saya bisa plong gitu. Padahal kamu kalau nangis bayar dulu saya. Nggak masalah, badan saya ini plong. Beda dengan santri soko tunggal. Juga umroh nggak bayar. Ada tur kemarin ketemu sama Mas Jakub itu tahu saya lagi mau masuk lagi geblek sama Mas Jakub. Itu bedanya dua orang yang nggak kenal agama, agamanya Buddha, Tionghoa, tapi begitu di Mekah nantinya terbuka. Ini yang sudah santri namanya Dul. Nah, setelah balik saya tanya, gimana ini tawaf lagi? Kita kan bisa umroh yang kedua, ngambil mikot di Cak Ronan.
Kira-kira saya bisa nangis lagi enggak, Pak? Jangan tahuan aja. Enggak. Jadi setiap dia itu ke Ka'bah ya enggak sholat. Oh, belum Islam. Enggak sholat. Mesti nangis. Lha iki dongo opo? Tapi kok bisa lagi paham bahasa Cina ngono piye ya. Lho, yang paling nangis. Nah sekarang alhamdulillah anak istrinya sudah Islam. Nah gara-garanya apa? Ya, supaya sampai tahu ya. Jadi setiap kali saya ke Uhud itu saya biasanya bawa batu Uhud yang warnanya memang bagus. Nah, suatu saat itu Lungguh itu telepon, Pak saya bawain batu kerikilnya Uhud 7. Kenapa? Utang saya ini sudah 25 miliar. Apa hubungannya dengan batu Uhud? Kata suhu saya itu bisa mendatangkan rezeki. Dan sampai bisa cek di Semarang yang namanya Lumbang punya percetakan karena yakin bahwa batu Uhud itu bisa mendatangkan rezeki. Karena apa? Karena di situ disirami oleh 70 syuhada Uhud. Di antaranya adalah paman Sayyidina Hamzah. Nah, saya ingin katakan bahwa sesungguhnya di Pasuruan itu pernah nyondro Mbah Maimun Zubair dan Mbah Sahid Suwan Madu. Dua-duanya ini yang satu ada hubungan saudara dengan saya, Mbah Maimun itu pernah paman saya, Mbah Sahid itu guru saya. Nah itu ngomong, Mbah Sahid itu dicondronya begini, Rijalun Zahidun Waliyun. Maka bukan sahid jadi zahid. Jadi pakai zah. Zuhud dari kata zuhud, jadi ahli nyepi ing kedunya. Jadi ilmu semar, simaru dunia nyepi ing kedunya. Semar itu dari kata simaru dunia. Maka disebut juga ismaya. Isma itu nama, ya itu Allah. Maka isma ya. Nah, Kiai Maimun Zubair itu di condronya oleh Mbah Hamid Pasuruan itu Rijal Alimun Walimun. Maka ketika geger muktamar NU, muktamar P3 terakhir pecahnya menjadi PKB itu di pesantrennya Gus Mus dan Gus Khalil, bapaknya Yahya Stakuf. Di situ muktamar saya ditugasi oleh Mbah Sahid. Mbah Sahid dimintain tolong oleh Gus Mus dan kiai-kiai Lasan Rembang, termasuk Mbah Hambali dan sebagainya. Saya mulai Hanafi, jadi Mbah Sahid itu kalau panggil saya Hanafi, mungkin saya Hanafi. Soal Nabi Khidir. Nah, visualnya Nabiullah Isa masih alaihissalam. Sudah sampailah di muktamar itu, saya sampaikan hasilnya. Itu Gus Khalil bapaknya Stakuf Yahya, Gus Stakuf Yahya jadi ambil kijang disukul-sukul pacak sekali dari letak itu sampai ke Suwan Madu. Pak, ini nama mencari terus itu kabar sekolahnya. Saya hormat isi dengan banyak orang gitu. Meskipun saya ceritakan muncul cahaya itu bulat yang satu kotak. Nah, saya melihat pada waktu itu Mas Matori Abdul Jalil tangannya fokus. Jadi pada waktu itu yang dijagokan oleh Gus Dur itu Mas Matori Abdul Jalil, termasuk ada nama-nama di sebelahnya adalah Mas Irham Abdul Rahim, anaknya Kiai Rahim Solo, pesantren Solo. Bapak masa itu gini, oh ya harus kudu pecah, kudu balik lagi, Gus Dur telepon, Gus Dur tetap mendirikan, Gus Dur begini. Sampai ini coba bayangkan, pada waktu itu semua masih di P3,
ada Mbah Syahid, Gusmus, Kiai Khalil, kemudian Kiai Maimun juga, ada Mbah Hambali, ada Kiai Thaifur, ada Mbah Dimyati Kalimuhu, kumpul semuanya. Karena ternyata yang dijagokan Gus Dur, Kang Matori kalah dalam muktamar P3. Pada waktu itu P3 masih dipegang oleh Buya Ismail Netari. Saya masih satu biru dengan Gus Dur P3. Nah, ternyata yang dipilih Mas Hamdiahas karena instruksi Cendana jangan Matori, karena Mas Matori ini dekat dengan Gus Dur. Suasana kebatinan yang semua satu sama-sama ditanggapi babinsa itu, gitu. Tadi Pak Anjul ngomong kamu itu untuk berpuasa, berpuasa sebagai berpuasa. Tiba-tiba harus pecah. Apa yang dilakukan oleh Jemenu? Jemenu dia memasrahkan Gus Khalil untuk memilih siapa kiai-kiai yang akan dipilih. Lendela Mas Hisam Ali itu ditunjuk untuk jadi ketua PKB Jawa Tengah, nggak mau. Pecah. Mbah Maimun tetap di P3 bersama Kiai Thaifur, Wakila menantunya Mbah Hamid Pasuruan ini. Sementara Gusmus narik saya, terus nonton balik dengan melu utama. Kalau sama janji lain aku nanti sama harus tadi DPR aku nggak tuh DPR mulai enak DPR enak terus aku tak cinta nih gue ini jadi Gusmus itu ya wes malah saya baca puisi di arena pertama itu bersama Gusmus, puisi-puisinya Gusmus ada kerudung putih yang sampai saya nggak salah ingat ada kerudung putih dan saya sendiri juga baca puisi saya. Dan Mbah Syahid netral, Gusmus dan saya netral. Kiai Khalil, Mbah Dimyati diperkuat Mbah Durrahman Budori, putranya Kiai Budori diperkuat Mbah Muhammad Yunarto di PKB. Apa yang terjadi saat itu? Mbah Maimun tetap mendikau ini kan garasi dari mobil-mobil NU, maka yang penting itu mobilnya bukan garasinya. Maka lebih bagus kalau itibak Nabiullah Yakub ketika menasehati anak-anaknya, ketika terjadi pagebluk dan ketiadaan pangan, anak-anaknya dinasehati untuk masuk ke kerajaan Mesir melalui 7 pintu, bukan 1 pintu. Nah, kalau itibak itu, maka ada yang di P3, ada yang di PKB. Jangan marah-marahan. Kalau sekarang sampai tidak melihat apa-apanya, tapi pengaruh ucapannya Mbak Maimun itu luar biasa dan diikuti. Tetapi ada di daerah Jepara yang tidak ikut. Dia bikin namanya Sadiku, salah dikit gorok, itu sampai wah ngeri itu. Iya. Orang-orang P3 sampai sekarang kan orang-orang P3 itu kalau sama orang-orang PKB itu berjiwa. Sampai sekarang itu. Nah, akhirnya saya yang di mana-mana saya ngomong udahlah, mau ke P3 silakan, mau ke PKB silakan, tapi orang NU jangan sampai meninggalkan PKB dan P3. Karena apa? Kalau sampai meninggalkan PKB dan P3, sampai akan jadi gelandangan partai dan tidak akan dihargai sama sekali. Pengalaman orang NU gabung dengan Masumi tersingkir, gabung dengan P3 tersingkir. Jadi orang NU itu kayak pelengkap penderita. Nah, pelengkap penderita gitu. Ini yang mengakibatkan. Nah, pengaruh Kiai Maimun itu yang sampai sekarang beliaunya sendiri orang P3, tapi orang PKB hormat, orang-orang PDI hormat,
partai lain hormat. Sak Surya Paloh aja hormat dengan Kiai Maimun. Nah, gurunya Mbah Hamid Pasuruan itu yang nyondro Gus Kiai Maimun itu namanya Kiai Khalil Sonhaji, tinggalnya di daerah Suceng, Purworejo. Dia adalah koreknya pesantren Termas. Saya kebetulan pernah ngaji ke beliau dan diijazai dalail, sama tidak boleh meninggalkan surat Muhammad. Nah, ini ajaib. Orangnya kecil, bulat, gundul. Itu kalau maghrib atau dengar adzan Allahu Akbar, sampai selesai, kemudian qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ini bukan langsung sholat Mbah Hamid, Mbah Khalil Sonhaji, malah dia keluar. Pesantrennya kecil, musolanya kecil, malah mirip kayak gardu. Keluar diserambi karena kelompok, lantainya itu kayu, kemudian dia mengulurkan tangan begini, lalu di depannya muncul Mbah Hamid Pasuruan, salaman, cium tangan, terus hilang, baru beliau ini imam. Kalau Mbah Hamid aja dihormati sehebat kayak begitu oleh ulama-ulama yang lain, itu dengan Mbah Khalil Sonhaji itu cium tangan. Nah, nanti kapan-kapan ziarahnya, kalau mau ziarah, diantaranya di makamnya Mbah Hamid, Mbah Khalil Sonhaji Suceng Purworejo. Tapi jangan terus, kalau ziarah itu sini belum selesai, ngomong juga sekali-sekali. Nah, raketan moco, karena pengalaman ini Mbah Lim itu kalau sambang ke Badulah Salam, pernah suatu saat ngajak saya itu mampir dulu ke makamnya Mbah Mutamakir, lalu membaca Fatihah itu sampai mundur begini, jidatnya ini nempel ke tangan, bacanya iya karena dua, iya karena saya nggak selesai. Saya sempat agak iseng-iseng dulu ngitung itu 3.333. Kepala saya sampai nyumut. Itu Mbah Lim, kelasnya aulia juga. Nah, kalau kita ini kelasnya santri, urung kawan kategori raja tahu itu, terus moconnya koyo tibo mulai tahu ngomong masanya Gusti lagi bakar untuk nyata itu ngomong ini itu turun nanti dirubah. Tidak harus banyak kiai yang diarai, 1-2 kiai, tetapi cobalah muhasabah atau melompat. Kalau tidak muhasabah ya, muhasabah itu kayak doa yang saya anggap tadi, itu namanya muhasabah. Itu bersulo, bahasa Jawanya bersulo kepada guru. Nah, kita melakukan kontemplatif ya. Jadi tawasul dengan pangkatnya beliau, berpegang kepada khidmatul rijali sababu lisoli ulama-ulama. Yang hebat lagi, gara-gara pecahnya P3 dan PKB, orang NU pecah itu, Kiai Maimun itu dipeseni sama oleh Gus Dur tidak boleh ngomong. Jadi kalau mendengar Gus Dur begini, maka dicitrakan Kiai Maimun itu musuhan dengan Gus Dur, padahal enggak. Kiai Maimun itu cintanya pada Gus Dur luar biasa, dan Gus Dur pada Kiai Maimun itu cintanya luar biasa. Bahkan meninggalkan sesuatu yang saya tidak boleh cerita ya. Dan itu sifat luar biasa, sama dengan yang pernah ditinggalkan sesuatunya kepada Kiai Marzuki Mustafa. Jadi Kiai Marzuki Mustafa itu pernah didatangi, kemudian ditinggalin kota. Jangan buka nih, hormati. Begitu dibuka, Masya Allah, ada duitnya 3 miliar.
diperuntukkan kepada janda ini, anak yatimnya berapa, ini berapa, itu semua terdata sih. Gus Dur itu presiden paling miskin di dunia karena apa? Nggak pernah ngantongi duit. Nah, Kiai Maimun itu orang yang paling dikasihi oleh Gus Dur, dan itu saya nggak akan buka ini. Ada sesuatu yang ketika itu kemudian Kiai Maimun ngomong, baru belakangan hal yang keberapa Kiai Maimun hadir setelah selesai. Tapi hebatnya Gus Dur itu dimaki-maki kayak itu gara-gara dianggap bermusuhan dengan Kiai Maimun, padahal dia yang paling dikasih. Nah ini, jadi siapa penggantinya sekarang? Kalau yang sekarang muncul itu ya 100 tahun lagi ya. Ini tinggal kalau Habib ya Habib Lutfi yang ditempel di situ itu. Di situ ada Gus Mus, ada Kiai Sihab, Kiai Muhtadi. Nah ada Kiai muda namanya Kiai Uci, putranya Bu Yatimiyati juga, tapi yang Pasar Kemis. Sudah pernah datang saya kasih makan kok. Yang Pasar Kemis Cilongok itu luar biasa. Kayak ini, kayak Mbak Hamid Pasuruan itu. Wajah-wajahnya mirip Pak Hamid, tapi ganteng Kiai Uci karena masih muda ya. Mas umurnya di bawah saya, dan itu namanya luar biasa. Zuhud juga, jadi tidak terlalu mementingkan. Nah mudah-mudahan di tangan beliau ini nanti akan kokoh kembali. Indonesia ini tanpa ada kehadiran beliau. Gus Mus itu memberikan contoh sekarang ini mumpung masih hidup. Ya ini saya nggak ngalut ya. Cobalah nanti ya sekali-sekali ke Gus Mus gitu. Dan minta ijazah. Saya bersama anak saya Salman Al Farisi ketika masih di Pati, saya sambungkan sanadnya. Nah sekarang sudah selesai di Pondok Pati ya, 10 juz saya titipkan biar nyambung sanad keilmuan yang lain ke Kang Said di Sakofa. Mumpung masih itu. Iyalah dikubur boleh, tetapi yang hidup juga wajib didatangi. Nah itu bagian dari paku-pakunya. Terus